Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowaji Channel. Selamat siang buat saudaraku dan adik-adikku semua, khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukung-dukungannya pada saudaraku semuanya yang telah mendukung Pendowaji Channel. Semoga atas dukungannya dan kebaikannya selalu diberi kemudahan apapun yang diinginkan, setiap langkah diberi keselamatan maupun kelancaran rezeki dan rahayu selamat di kelancaran rezeki ya. Itu beri apa cita-citanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saudaraku semuanya, kali ini beberapa bulan ini sudah lama tidak review ya. Nah, ini kebetulan hari ini saya ingin mereviewkan beberapa pusaka ya, beberapa pusaka, yaitu yang baru dapat hunting, yang sudah kita rawat dari rangkanya begitu, dan dari wilah pusakanya sudah kita jamasi. Tinggal kita mereviewkan untuk edukasi pada adik-adikku, generasi-generasi penerus, bahwa di desa walaupun di dalam di pegunungan itu ternyata ada pusaka yang aneh-aneh ya, yang pusaka yang aneh-aneh yang sangat langka begitu ya. Jadi makanya pusaka itu sifatnya itu mencari tuannya, berputar, juga ingin dirawat ya. Kalau di desa biasanya itu belum diwarangi ya karena kunon ya, karena takut tidak dikeluarkan, nanti kalau keluar wah gini ya, takut kena katanya nanti ketiup, kepegang, giginya protol lah, itu semacam-macam ya. Itu memang dari kepercayaan orang-orang dalam itu seperti itu ya. Tapi setelah kita jelaskan dengan apa yang kriteria yang mengenai tentang pusaka itu, ternyata dia bisa memahami begitu. Dengan adanya pusaka itu yang hunting ini ya kita rawat, karena ini pusaka kita milih ya. Kita milih bukan sembarang pusaka. Jadi tidak harus pusaka semua kita borong, kita ambil semua, tidak. Memang ambil pusaka itu kalau upaya bagus-bagus itu satu itu memang kita bicara gitu borong, tapi sebenarnya itu bukan. Kita ambilnya satu persatu, itu beberapa duit begitu harganya ya. Itu karena juga orang desa juga pun ya mengerti pusaka. Waduh, kalau sudah yang kena wah ini pernah tukar sapi satu pasang satu lain. Loh, sangat susah sekali ya hunting itu ya. Perlu banyak pengorbanan juga. Waduh, sudah tidak bisa diceritakan. Ini pengalaman hunting yang sejatinya hunting itu tidak segampang apa yang kita harapkan begitu. Dari lokasinya apapun medannya itu juga wah sudah. Makanya saya kadang-kadang kalau kecapekan ya, kadang sudah capek numpuk jadinya sakit ya, karena dari lokasi-lokasi yang kita tempuh begitu. Kadang 2 hari sekali hunting ada sana-sana. Jadi bukan ya, juga mohon maaf, bukan saya ditawari pusaka, enggak mau ya. Kalau pusakanya bagus-bagus, difoto bagus, sudah enggak kesuwen saya datangi, apalagi kalau pusakanya banyak. Tapi kalau pusakanya biasa-biasa, ini pusakanya sudah ribuan di sini ya, jadi juga bukan kita enggak mau, bukan menumpuk yang biasa-biasa juga tidak apa itu nama, bagi saya itu kurang layak begitu ya. Itu tadi kita harus menambah ketingkatan. Jadi ketingkatan inilah untuk di lapangan mengenai tentang pusaka ini, untuk belajar adik-adik kita itu biar mengerti, oh pusaka ini dapur ini, oh pamornya gini ya. Juga pusaka yang utuh dan sepuh itu bukan harus ada pusaka itu kayak propos kabeh, bukan. Walaupun pusaka yang itu lama, yang utuh itu ya juga banyak orang yang nggak ngerti, dianggap baru
begitu ya. Ya kita belajar satu dari bahan ya, juga pamor juga garap. Garap itu garap lama tidak bisa bisa itu di apa? Walaupun yang lama pun tembakan pun yang ada tidak harus bisa lama. Oh ini pusaka lama loh. Walaupun lama tembakannya pun juga ada. Zaman dulu sudah ada tembakan dari empu-empu ya, dari bawah, dari bikinan celantriknya juga ada, dari orang kampung pun juga ada. Ya seperti sekarang ini ya, itu. Jadi kita harus memang cari pusaka yang bagus itu harus teliti ya. Satu mengenai garap ya, dua mengenai dapur ricikan ya. Nah, tiga mengenai bahan. Nah, bahan lama atau bahan baru itu sudah beda. Bahan baru yang tua atau bahan dari besi temuan atau linggis atau apapun ya, dari kedin, dari apa yang linggis yang kuno itu ya ada, tapi tidak sama dan tidak serupa dengan pusaka yang memang khusus dari pusaka yang bikinan para empu. Semuanya bagus. Karena apa? Karena pusaka yang mengenai tentang kebudayaan ini tanpa tidak ada generasi penerus ya, tidak akan bisa maju ya. Karena untuk kemajuan bangsa ini adalah kebudayaan ya. Nah, dari kebudayaan inilah kita bentuk, dan kita bentuk dan kerukunan. Nah, ini akhirnya jadi apa? Nah, akhirnya juga peluang kerja begitu ya deh. Ya, oke. Ya, untuk adik-adikku semuanya, mari kita review untuk pertama ya. Salah satu pusaka ya, salah satu pusaka. Nah, ini pusaka ini dikatakan ini pusaka yang teman rangkonya itu rongko timo ya, lawas, tapi kita bentuk lagi ya, kita bentuk lagi, kita gosok lagi, kita rawat lagi ya, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya saudaraku, hasilnya seperti ini juga. Ini setelah dari desa kan kotor-kotor, kita rawat, hasilnya jadi bagus, kita gosok ulang. Jadi kalau rangka lama itu kelihatan bagus ya. Nah, ini namanya dapur ini, rangkanya ini dinamakan Jawa Timuran ya. Jawa Timuran, jadi ladrang Jawa Timur. Disesuaikan itu isinya ya, begitu ya. Ya. Assalamualaikum salam. Lamun nah, pusakanya kalau sudah dirawat ya saudaraku ya, ini kita lepas ya, kita lepas ya, kita lepas. Ini baru ini dimandikan lah ya, ini dimandikan ya. Pusakanya sangat bagus sekali ya. Saya untuk mengartikan bagus ya, karena apa? Lebar ya, wilayah lebar juga, tantingannya itu sangat ringan sekali ya. Pamor woskuta. Nah, dapurnya Carito Kaprabon ya, dapurnya saudaraku ya. Oh, dapur Carito Kaprabon itu bagaimana ya? Seperti ini ya, sogoan, terus pakai ripandan, pakai lambe gajah 2 ya. Nah, gonjo lurus ya, gereneng atas sampai dari saya bawah, pakai sogoan. Ini Carito Kaprabon. Posisinya ya banyak ngelugut ya, pinggir-pinggirnya ngelugut sekali ini ya, ngelugut sekali ya. Nah, untuk seloroknya kelihatan, tantingan ringan ya. Jadi walaupun zaman Singosari pusaka pun ada yang utuh. Karena apa? Pusaka tidak harus keropos semua, tidak harus rusak. Karena yang rusak-rusak itu karena tidak kerawat, karena terbuang, karena waktu itu ada zaman peperangan antara perbetulan antara kerajaan ya, sehingga terbuang. Bisa itu ada yang di Pangairan, ada di Sungai Brantas. Karena itu dulu zaman itu untuk penyeberangan itu belum ada jembatan ya. Nah, itu perang ya, seperti itu. Ada yang terpendam di tanah, ada yang dibuang sama orang, katanya tidak, jangan pusaka gini-gini harus dibuang ya. Nah gitu. Kalau ini woto, nah juga woto dikelihatkan karena dari besinya, dari bahannya,
bahannya itu sangat ringan, sangat meteor ya, meteorit membatu ya, itu bagus sekali. Nah orang karena tidak mengerti, saudara, kalau saudara mau dipikir wah pusaka baru, masa Singosari kok foto lah, jangan salah paham. Justru yang foto ini yang bagus, yang mahal ya, yang foto ini ya. Lah ini looknya, gagahnya ya dah, lah ya dah, ringannya. Nah kalau Singosari apa kuncinya? Peksinya kotak. Kita lepas ya dah. Nanti kita anukan dulu ini. Nah ini ya, ini untuk dapur Carita Kaprabon ya lah, ini lah, ini ada ripandan ya, ada greneng ya, namanya ripandan. Ini wibawa, pusaka ini sangat wibawa. Carita Kaprabon ini, pusaka ini memiliki daya liniwe yang punya sugesti, siapa yang memegang ini bisa disujudi orang banyak. Wibawanya sangat besar, wibawa. Misalnya cara di banyak orang yang sungkan ya toh, jadi seperti disujudi orang banyak. Nah itu lah, ini ada yang dinamakan lambe gajah ya, selawan itu lambe gajah 1, 2, yang sini 2 ya, sini 1 dalam, ini 2 ya. Lah ini 2. Lah untuk sogokan, ini sogokannya ya, sogokannya mapan, ini sogokan ya. Lah ini greneng ya, namanya greneng sinunsun ini. Ada gonjo juga ada di atas gonjo. Nah untuk gonjo lurus Carita Kaprabon luk 11 ya toh. Lah wilah luar lebar sekali ya toh. Pamor nyandeling membatu, nah waskuta. Jadi pusaka keraton ya, pusaka zaman dulu untuk pesanan tidak meninggal dari waskuta. Kalau yang ada urusan untuk masalah, untuk urusan dalam, maksudnya untuk urusan kerajaan atau urusan keraton ya, begitu ringan sekali ya. Jadi pusaka itu kayak yang lama walaupun Singosari ya toh. Nah ringan. Lah kalau yang nguya itu karena yang temuan, karena itu ditemukan dengan istilahnya terpendam. Ada 2 terpendam karena temuan tanah, juga air atau sungai. Karena sungai itu mengandung garam, air itu ya ada yang mengandung garam, ada yang tawar, jadi berbeda. Nah jadi pusaka seperti batu terpendam di air ya toh, karena sekropos gitu ya, nguyayuan utul. Lah kalau temuan mana bisa keropos, mana bisa kalau bukan temuan ya toh. Karena apa? Rawatan dari tinggal-tinggalan. Pusaka ini rawat dari tinggal-tinggalan. Nah ini berarti pusaka ini menurut saya secara fisiknya, secara ilmiahnya itu bagus, bisa melindungi dari usia zaman Belanda, zaman peperangan 300 Belanda 350 tahun, dia tidak bisa terlempar dari manapun ya toh. Berarti kan kekuatannya bagus ya toh. Jadi untuk misi kekuatan, doanya empuh kepada Tuhan yang Maha Esa ya toh, yang dimasukkan sini untuk melindungi. Berarti siapapun yang memegang pusaka ini akan dapat perlindungan atau pengayoman dari kekuatan para empu yang memohon doa dari Tuhan yang Maha Esa, begitu ya. Nah, kalau untuk masalah kekuatan filosofi, masalah kepercayaan itu tergantung dari diri masing-masing. Jelas kalau menurut saya secara filosofinya itu bagus sekali ya, dengan wibawa, dengan udah percikian, juga untuk masalah untuk penangkal ya. Nah ini juga untuk masalah pengusahaan karena ada waskutanya ini ya, ini misalkan jatuh. Coba kita lepas, dibuktikan pembicaraan. Kalau saya ini bukan Singosari ya, kalau bahan oke, bahan pamor pun secara meteor ya. Nah, pamor sangat delik sekali, ini tidak ada yang saya itu mengandung nikel ya. Nikel itu ada 2 ya, nikel yang untuk kebutuhan manusia sehari-hari dengan nikel yang istilah itu jatuh dari meteor. Jadi meteor yang mengandung nikel itu pun juga dibikin istilah itu bahan pusaka ya. Kita lepas ya, ringan sekali ini, ringan sekali. Jadi pusaka itu tidak harus temuan, begitu keliru, salah paham, jangan
nanti ketemuan, nanti wah temuan itu pusaka yang baik, bukan ya. Temuan itu karena rawatannya, karena terbuang lepas dari tangan yang pemilik, ya toh. Nah itu juga ada yang bisa karena banyak yang dibuang-buang ya. Lah ya, kotak peksi ya, ini peksi kotak ya, ini tidak lepas karena biar tidak neyeng. Peksi kotak ya, kotak ya. Oke, kotak ya. Oke. Ya. Kotak ya. Ringan ya, ringan sekali. Peluknya ngerengkol. Memang luk Singosari itu empuk gandring, kalau bikin luk itu bagus sekali. Itu. Ya. Seperti apa itu, ombak segoro. Loh, ya, lebar. Ya. Lebar, gagah ya, untuk anunya itu gagah sekali. Wah, sulit sekarang mencari Singosari yang betul-betul asli, yang masih utuh, yang bukan temuan. Makanya pusaka itu tidak harus temuan. Jadi kalau bisa ya mencari yang bukan temuan, yang masih utuh, tapi bener-bener pusaka tua. Oke. Untuk satu sudah ya, ini kita tutup, kita kembalikan lagi. Nah ini sangat ringan sekali nih, saudaraku, untuk adik-adikku ya, ini bisa untuk belajar. Ya, ringan sekali ya. Ya, ringan. Nah, stingnya itu ya, kita taruh untuk satu sudah. Ini dinamakan ini kayunya kayu timo. Ini lama tapi gosok lagi ya, digosok lagi saudaraku ya, gosok lagi ya. Wah ya, gosok lagi. Walau kalau justru rangka-rangka yang dulu karena berapa ratus tahun ya, berapa ratus tahun itu, sehingga kotorannya itu, platinanya itu sampai tebal sekali. Padahal rongkol kalau di rangka lama ya, kalau di rumah bagus sekali, dikembalikan lagi ya. Nah kayunya sangat tua sekali ya, Jawa Timuran ya. Nah ini ulap di depan ya, Jawa Timuran. Oke, kita buka. Wah ya. Ya, dapurnya ini Luk 5 ya. Pusaka ini sepuh banget ini ya. Dapurnya Pendowo Cinarito. Loh, kok Pendowo Cinarito? Iya, ini pakai sogokan dengan Lisa itu kembang kacangnya ini ngeluper ya, gelung ya, kembang kacangnya gelung ya. Nah ini, wah, untuk seloroknya bagus sekali, pusakanya tua ya, untuk tua. Pendowo Cinarito, dapurnya Pendowo Cinarito. Tanggo atau estimasinya ini Mojopahit ya, Mojopahit. Besinya sangat lumer dan matang ya toh. Ini untuk pamor sederhana, pamor ya. Lah untuk pamornya itu lah, ini termasuk pamor melati senebar ini ya, melati senebar ini. Lah ini
Deling ya. Nah, untuk seloroknya dan besinya lumer kehijauan. Nah, Pendawa Cinarito ini, Pendawa Cinarito ya. Ini ya. Ini pakai sogokan ya. Ini lurus ini gerneng juga. Ini kembang kacangnya ya. Kembang kacangnya ini ya melungker ya. Melungker gelung dan sepuh sekali ya, ringan, Majapahit ya. Pendawa Cinarito dengan saya lamanya ngelugut. Mana sih artinya namanya ngelugut? Lah ini namanya ngelugut karena tua, tapi bukan tua karena proses ya, bukan. Lah ini alam karena tua ya. Ini ngelugut ini ya. Ini ngelugut pinggir-pinggirnya ini. Ini tanda pusaka tua itu seperti itu. Jadi walaupun lama ya toh, lama yang bukan temuan, yang ngelugut besinya. Begitu loh ya. Ngelugut besi tua, ngelugut dipikit sama ngelugut memang asli alam itu beda. Kalau memang dianggap sama berarti kan tidak ada bedanya mana yang lama dan mana yang baru. Oke ya, ini nah, Pendawa Cinarito ini filsufnya bagus sekali, juga bagus untuk seorang pengecara pengecara atau kejaksaan. Nah dulunya seperti itu ya, kalau mengrat atau yang mempunyai jabatan. Kalau sekarang ya itu jabatan atau kepolisian atau apa ya toh, atau jabatan atau kejaksa atau seorang notaris itu ya toh, atau dalang terutama ya toh. Dalang itu karena apa? Cinarito membawa dari segi inspirasi asal itu untuk memudahkan dari saya itu kelancaran bicara. Dinamakan lidah tidak bertulang. Ya, kehijauan bagus sekali ya, saudaraku ya. Untuk sangat panjang sekali ini ya. Nyelendang, namanya nyelendang. Sesuai dengan looknya ya. Itu. Oke. Pamor deling. Oke, ini kayu timo ya, saudaraku ya. Juga Jawa Timuran juga ya, Jawa Timuran, tapi Jawa Timuran gapel Jawa Timuran, gitu ya, saudaraku ya. Gapel Jawa Timuran. Ya, kita buka apa isinya? Kita coba lupa ya. Kita buka dulu. Ini sudah kita bersihkan, cuci ya. Udah mandi bersih, kelihatan bagus sekali. Wah, pamornya ini langka, yang dinamakan pusaka bisa dikatakan lanange Jawa, dedek piateknya. Oke ya toh. Wah, ini gak wedi wong lah istilahnya, wani tok wis istilahnya seperti itu. Ini dedek piateknya seperti ini. Ini pusaka ini pamornya ini langka sekali ya. Ada pamor itu dinamakan pamor Bento Segodo ya, juga bisa ya toh. Dinamakan pusaka itu gedung atau gedung pintu ratu juga bisa. Apa sebabnya? Di sini saya jelaskan. Ini ada pusaka pamor aneh ya. Lah ini kita buka ya. Ini gitu. Pusaka ini sepuh sekali ya. Nah, ini ada pusaka Putri Kinurung ya dah. Nah, pada pamor pusaka Putri Kinurung. Nah, pusaka tidak lepas dari pamor yang metode yang lama seperti ini, hampir sama semua ya dah. Bahannya begitu ya. Ini ya, ada Putri Semedi ya, Putri Kinurung ya. Ini. Nah, ini ya dah. Nah, pamornya deling sekali ya, dinamakan, bisa orang mengatakan itu Rojo Gundolo ya ta? Rojo Gundolo ya ta? Rojo Gundolo. Ini sangat sepuh sekali ya. Nah, estimasi itu tangguhnya ini ya, tangguh. Nah, tangguhnya bisa dikatakan tuban ya. Tuban ya. Tuban itu macam tuban awal, tuban Majapahit, awal yang tipis-tipis ya ta? Ada saya tuban kedua, ada generasi saya itu generasi
Tuban, ada saya itu berapa tahun lagi muncul lagi begitu. Antik ya, antik ya. Ini pamornya ya. Ada Putri Kinurung. Ya. Lah, pusaka ini siapa yang memegang pusaka ini secara kepercayaan, secara yang saya dalami, pengalaman saya. Ya, memang kalau nyengkelit pusaka ini bawahnya ini sangat tinggi dan tatak. Karena saya permain pusaka itu terus terang ada mulai kecil ya. Ya, mulai kecil itu. Jadi tatak, jadi watak-wataknya pusaka ini saya hafal, ya toh. Ini pusaka dengan hawanya lah. Pusaka ini Putri Kinurung, saya punya Putri Kinurung. Nah, Putri Kinurung bisa untuk tumba jaga untuk rumah, bukan untuk pusaka rumah. Mungkin kalau pusakanya untuk jaga rumah enggak bisa, untuk sur jalan enggak bisa kalau enggak dijalankan sama orangnya, ya toh. Dengan kekuatan mistik atau kekuatan batin yang disatukan dengan doa-doanya empu kepada Tuhan Masa yang di dalam pusaka seperti ini, ya toh. Nah, orang pernah bawa saya itu katanya bawa Putri Kinurung, bawa pusaka, katanya di depan saya ada seorang perempuan rambut panjang. Ini tangga saya ini bisa dikrocek kalau tidak percaya, gitu ya. Namanya Bu Toni. Sudah lapor sama istri saya. Kira saya sama perempuan, padahal enggak malam itu. Padahal saya ada pusaka lah, inilah. Jadi pusaka itu. Jadi kadang-kadang kalau ditinggal, saya tinggal dengan kadang-kadang berdiri ada orang yang duduk di depan lah seperti itu. Oh, berarti doanya empu, pusaka ini bisa untuk pelindung. Jadi bisa untuk perisai, ya toh. Perisai saya itu untuk penjaga, untuk penggantinya secara kepercayaan atau secara doa-doa. Sampu itu tapi kalau yang di rumah, kalau pusakanya di rumah, ya tinggal ya seperti ini ya pusakanya. Wah, ini antik ini ya, persis ini ya. Nah, ini ya. Ini kalau di sini kosong, enggak ada. Ya dinamakan Putri Kinurung, ini Putri Kinurung ya. Nah, jadi ada putri yang ada kenapa seperti tapa di gua gitu ya. Hanya Putri gini. Nah, oke, jelas ya. Nah, untuk pusaka ini jelas ada unsur untuk masyarakat rezekian juga. Jadi empu itu membuat pun itu tidak sembarangan ya, juga sangat paham sekali. Ya, yang jelas pusaka ini hawanya bagus, juga tantingan juga ringan gitu ya adikku ya. Ini pusaka yang sudah anting-anting ya begitu, sangat lumayan sekali kalau sudah dirawat ya. Karena di desa dulu itu, desa-desa itu pusaka itu kalau ngerawat itu tanpa tidak mengenal warangan, karena warangan tidak rusak, takut begitu. Jadi hanya cukup pakai apa, dedak, setelah tikum jeruk bersih ya, memang sudah pakai dedak, sudah tidak neng-neng yang gilap seperti di sangling pusakanya, tapi bukan sanglingan, ini karena dedak begitu saudara. Oke, untuk mereview pusaka yang 1, 2, 3 selesai, tinggal 4 ya. Ini ada berapa, 4, 6 pusaka ya begitu adik-adikku. Nah, ini juga ladrang Jawa Timuran ya. Wah, Jawa Timur, soalnya pusaka dari Jawa Timur. Ya adik-adikku. Nah, ini mari kita baca sinau keris ya. Sinau keris langsung ya. Enak gini ya, kita sambil nanti enggak anting tok aku capek. Soalnya jauh-jauh ya toh. Setelah masuk rumah sakit kemarin ya toh. Jadi saya harus bisa mengatur jam terbang saya. harus kita jam terbang harus pakai, dengan dikembalikan lagi, karena review sangat penting sekali ya, karena untuk edukasi juga untuk mengenai tentang masalah antara besi bahan lama ya dah, bahan baru, walaupun juga pamornya lama ya dah, juga terus pusaka tua tidak harus kropos semua. Oke, kalau kropos tidak kerawat, seperti orang seumur 20 selagi tahun wis entek kabeh protol kabeh, apa akan nginum ya lah, kan ngerokok kan nginum ya kalah. Tapi walaupun seperti saya, dan kelahiran saya itu 64 ya toh. Lah kelahiran 64 tapi masih oke. Masih oke ya, yang penting bisa merawat. Kalau soal yang sakit itu wajar. Nah, wajar, kita umur bisa boleh tua, boleh tambah, tapi
usia boleh tambah tapi fisik harus tetap sehat, tetap muda. Oke. Ya, oke. Ladrang Jawa Timur, kayu timo ya. Oke, ini wah, taruh ya. Wah, pusakanya sangat gagah sekali ya toh. Luk 13 ya. Sudah hitung kita lagi ya. Sepuh. Gagah wibawa. Gagah wibawa sepuh sekali ya toh. Luk 11 ya. Wadah. Ini ada pamornya itu hanya membatu aja ya samping ya. Di samping ini ada pamor gembolo geni ya. Ya, di samping gembolo geni. Nah, dinamakan ini dapur ya, saudaraku ya. Nah, ini dapur dan sabuk tampar ya. Sabuk tampar lu 11. Wah, sabuk tampar gimana lah? Seperti ini adik-adikku ya. Looknya 11 gagah ya, tetap. Lah ini belambangan punya ini ya. Wah, belambangan macan putih sini. Wah, belambangan macan putih ya. Sekarang orang ngaranin belambangan macan putih itu ya. Nah, itu. Look 11 gagah sekali ya. Pamornya meteor juga membatu ya. Meteor itu kan seperti batu ya, tapi tidak harus dihias. Sisa itu ya, kalau bisa dikatakan di sini yang dinamakan janur senebet. Janur senebet itu hanya putih aja itu ya. Tua sekali. Nah, zaman segitu wawon di Banyuwangi belambangan macan putih empunya juga empu supo. Oh ya, garapnya saya itu ya supo gitu ya. Nah, ini look 11 ringan ya, tangguh, belambangan ya, belambangan macan putih ya. Dapur sabut tampar, orang ini bisa mengatakan sabut tampar, tapi ada yang juga belambangan macan putih karena gagah. Di sini disebutkan, di sini ada seperti gambar macan ya toh, mau meloncat ya toh, ya toh. Lah ini, nah ini satu ya toh. Sabut tampar dikatakan ini saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Luk 11 ya. Untuk masalah greneng ya, kembang kacang, greneng, ripandan. Ini namanya ripandan. Waga sangar ya toh. Ya, sangar. Ya toh. Nah, ini. Nah, lambe gajah satu ini ya, dalam ini. Bojo grenengnya itu kelihatannya itu matang-matang, jadi sekerapannya itu bikinan greneng itu sangat sangar sekali ya. Nah, ini pusaka tua ini ya, jadi kelihatan tidak menerjang untuk masalah garis-garisnya pamor itu, kasarnya itu seperti itu saudara ya. Nah, janur senebet itu apa? Janur senebet itu sebenarnya janur senebet itu bisa untuk mengatasi segala permasalahan apapun masalah yang ada. Namanya janur senebet. Senebet itu kibat senebet itu untuk memusnahkan, untuk menghancurkan segala hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Pusaka ini wibawanya sangat tinggi. Kalau tidak percaya dengan pusaka belawan tinggi, belajar dulu mari ya. Tidak kena disombongin pusaka ini, betul. Karena doa nyampu itu memang ya tahu sendiri ya, doa nyampu kalau sudah menyatu oleh kekuatan Allah ya dengan itu sudah apapun yang dengan masalah itu, walaupun empunya sudah tidak ada, pusakanya tetap berisme sangat kuat sekali gitu ya. Oke ya, kita masukkan. Looknya bagus-bagus. Normanya Majapahit itu yang bisa untuk menggarap untuk bagus untuk masalah Singosari itu Empu Supo ya. Empu Supo ada dua, Empu Supo Yono dan Supo Ndrio itu ya. Tinggal ini yang kelima ya. Nah, ini Jogja ya. Ini saya belum dirawat sekali ya. Ini Jogja ya, timo, tapi ya itu gosok
hanya dibersihkan aja ya. Pelet yang dinamakan pelet adek 3, pelet tulak, namanya pelet tulak itu ya. Wes ya, waduh lah, pusaka yang dinamakan pusaka lanange Jawa ya, lanange Jawa aneh Mojopahit ya, ringan sekali ya, bahannya hanya 2, bahan putih pamor dengan ulung ya. Nah, ini ada pusaka yang akan pamor jimat ya, ini langka, kul buntet 3 ya toh, kul buntet ya, kul buntet 3 ini ya, dengan ada yang kul buntetnya itu ada bungkem, ada pamor bungkem ya, ini pamor bungkem, coba ya, ini pamor bungkem ya, ini kul buntet ya, ini pamor jimat yang dinamakan jimat Kalimosodo, hanya kotaan aja ya. Jimat Kalimosodo itu tidak menikahkan dengan masalah kekan cerita-cerita para kewayangnya yang dinamakan Kalimo Sahadat ya toh. Pembacanya Kalima Sahadatnya ya, itu dinamakan pamor jimatan ya toh. Kalimosodo, Kalima Sahadat. Ini kalau dipecahkan banyak sekali ya toh. Makanya dari pusaka ini bisa dipelajari ya. Filsafat bisa dipelajari, tinggal jadi tidak ada unsur yang dikatakan unsur fanatik atau syirik atau apa. Ini adalah ilmu, saudara adik-adikku semua ya. Dan ini pamor 3 ini pamor sangat langka, satu pusaka pamor 3, satu kul buntet, satu bungkem ya, 3 pamor jimat Kalimosodo, yaitu pamor jimat ya. Baliknya ya gitu sama, tembus ya, baliknya tembus ya. Nah, ini pusaka ini jelas filosofinya sangat bagus sekali. Kalau dia mau menyatukan, walaupun ditembak, walaupun di medan tempur, tidak apa-apa ya, dia bisa untuk menanggulangi dengan permasalahan yang sifatnya itu jengget, sihir ya toh, santet apapun ya. Saya percaya, saya tidak percaya dengan pusaka, tapi dengan kekuatan doa-doa ampuh kepada Tuhan Maha Esa yang dimasukkan dari seni budaya para empu ya, yaitu pusaka aji bangsa Indonesia, tinggal adiluhung kita ya, itu oke, sangat bagus sekali ya. Ada 5 pusaka saudaraku, adik-adikku semuanya yang sudah kita buka bersama ya, saling kita pelajari ya. Ini tinggal 1 pusaka tinggal 1 pusaka ya. Wah, kok ini kok kedinginan bukan dingin ya, ini karena ini cendana ya. Nah, ini baru kita cendana ya, kita pesan ya cendana ya. Ini rangka cendana tim-tim. Wah, baunya sudah harum sekali, cendana tim-tim ya, Ladrang Solo ya lah, cendana tim-tim ya. Nah, ini perak ya, ini perak 1000 ya lah, mendoknya ini perak nah. Waduh, mendoknya perak, rangka cendana. Iya, karena apa, kita yang dapat anting ini dapat pusaka bagus, harus kita rawat karena ini kinata. Nah, ini kinata kembang cempunnya ya toh, yaitu pusaka dari sini ya. Ini kelihatan mentol-mentol, dinamakan bunga teratai ya. Nah, bunga teratai ya, kinata bunga teratai. Oke, rangka cendana, tus tim-tim. Kita buka ya. Wah ya. Nah, saudaraku, Luk 13 ya, Luk 13 ndak ono manglare ya, Nagaliman kinata ya. Nah ya,
Nagaliman Kinata. Nih ya, Nagaliman Kinata Luk 13. Ringan sekali. Majapahit Akhir Mataram Awal ya. Majapahit Akhir Mataram Awal ya. Wah, ini pusaka ini karena ya sebagian ada pusaka ada kinatanya, ada yang protol dikit ya, wajar karena sepuh sekali ya. Lah ini lah ada lubang-lubang ini karena lubangnya ini, wilayahnya lubang ini karena apa? Karena dulunya tidak kerawat. Di rumah orang itu yang punya ini jarang dibuka, takut. Jadi kelet dibuka sama rangkanya. Lah itu masuk akhirnya. Kalau ini pusaka ini tidak bagus, sudah lubang hancur semua, sudah kerowok. Ini lubang, tinggal lubang ini karena rawatan aja ya. Karena rawatannya ini rusaknya karena kurang rawatan aja. Itu kalau pusakanya bukan pusaka temuan ya, kinatanya emas ya. Nah ini kinatanya emas. Nah ya, nah kinata emas ya, Konjowilut ya, Nogoliman, ini Nogoliman, ini Nogoliman ya. Nah ini lubang-lubang ini karena kurang rawatan aja, karena dulu kelet sama rangkanya ya. Tapi tidak ada masalah, namanya barang sepuh itu ya. Nah, barang sepuh itu mungkin ada yang karatan, ada yang itu sudah wajar ya. Tergantung karena bahannya pun tidak sama. Ada bahan yang getas ya, ada bahan yang kuat dengan anti karat ya. Itu ya. Kinata pusaka ini filosofinya bagus sekali. Nagaliman, Nagaliman ini menggayuh hal untuk permasalahan orang yang mempunyai aspirasi tinggi. Lah ini seperti liman ini gajah, seperti gajah itu ya toh. Lah Nagaliman ya, Nagaliman. Mana sih Nagaliman ini? Ini bentuknya kan ini ular nih ya, badan ular ya toh. Lah ini kepalanya seperti kepala gajah ya toh. Itu namanya liman, yang dinamakan bayangannya seperti itu ya. Lah itu untuk permasalahan untuk kinatanya ya, itu emas asli, itu emas asli. Nah, bagus bagi untuk orang penjabat, untuk menggayuh ya, siapa yang memegang untuk pusaka ini, untuk menggayuh dari tingkat itu tingkat kaluhuran juga bagus, tingkat untuk masalah untuk mengenai masalah kederajatan, mengenai masalah keinginan itu bagus, bisa terkabul sesuai dengan doa-doa yang dimasukkan, sesuai dengan dibentuk gambar-gambar Nagaliman yang dibentuk dengan pusaka seperti ini. Ini bentuknya kan sudah dari looknya pun juga seperti ular ya toh. Ini nah, wibawanya sangat bagus sekali, sangat tinggi kinata, karena ini kinata. Saya dikatakan kinata Kamarogan juga bisa ya toh? Karena sampai dari sini kinata, sampai dari bawah dari sini. Nah, ada kata Kamarogan hanya dari sini toh ya, tapi ini kan enggak, ini dari sini juga Kamarogan karena ini penuh sampai dari bawah ya. Untuk tantingan ringan sekali seperti kertas ya. Jadi kalau ada luka, ada itu tuh wajar, karena apa? Karena kurang rawatan aja. Begitu adik-adikku ya. Ini ada pameran pusaka yang dari antik-antik ya toh, yang dinamakan ini kinata. Ini pusaka yang tua yang seperti gini ya toh. Itu dengan wilayahnya sangat ringan sekali, banyak meteor ya, seperti batu gitu ya. Kalau lubang ya, kalau Buddha kan gitu kerowok boleh, kalau ini kan satu tok, tidak melebar seperti ini ya. Oke, dengan itu bungkemnya dari kembang kacang nemplek. Nah, nemplek ya, nemplek di jenggotannya ya. Itu. Oke. Saudaraku, dengan review ini yang satu kali ini ya, yang satu ini ya. Ya. 6 sudah habis.
ya. Untuk besinya ngelilin sekali ya, ngelilin mau. Nah, jadi akhir Majapahit Mataram awal, seloroknya abu-abu ya. Nah, ini pusaka sulit carinya. Ya memang banyak kinata itu macam-macam ya lah. Kinata semua itu bagus, tapi ya dilihat. Jadi dari sepuhnya, dari sepuh masnya juga, dari bahannya, siajinya ya lah, bahannya itu. Oke. Tuh adik-adikku ya, untuk mengenai review 6 pusaka ini ya, ada beberapa 6 pusaka ini yang aneh-aneh ya lah. Tadi yang sudah kita jelaskan. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya yang kurang berkenan atau salah ucap saya, ada kekurangan saya yang kita jelaskan tadi, karena selalu tidak sama kepada saudaraku yang tentang pusaka, jangan dibuat masalah ya. Pengalaman kita selalu tidak sama, jam terbang kita tidak sama, begitu. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dan ada salah ucapan. Dan terima kasih atas dukungannya pada saudaraku semuanya, adik-adikku yang pecinta Pandawa Cisande. Semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan diberi kemakmuran, diberi kerahayuan atau kelancaran rezeki, rahayu selamat dimanapun berada. Yang sudah menikah diberi kesejahteraan, beri kelancaran rezeki, beri rahayu selamat. Yang belum menikah, yang masih sekolah, atau diberi kederajatan, dan apa yang diinginkan semoga diberi kelancaran oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa subscribe ya dah. Yang belum subscribe jangan lupa komen. Yang sudah subscribe jangan lupa like. Yang sudah menyubscribe. Oke, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kangen untuk adik-adikku semuanya.